Episode 2568. Bakar tubuhmu, sucikan, ledakan. Di ruang misterius, tubuh Xiaoyan yang penuh teka-teki kini perlahan dibungkus dan diberi nutrisi oleh bayangan naga emas, dan seluruh tubuh tampaknya sedang mengalami beberapa transformasi. Makanan dari sumber darah naga Raja Naga Emas, saya khawatir hanya Xiaoyan yang bisa menikmatinya di dunia ini. Raja Naga Emas sangat kuat sehingga dia telah berdiri di puncak dunia ini. Bahkan sedikit esensi darah pun dapat menimbulkan keributan di dunia yang luas, belum lagi darah naga yang lebih berharga. Tentara hantu dan Jenderal Yin yang tak terhitung jumlahnya mendidih, seolah-olah mereka dikumpulkan dari sungai darah dan mayat dalam sekejap, dan mereka terbangun. Meskipun dia dikelilingi oleh 10 api suci, Xiaoyan masih merasakan bahwa dalam pikirannya, dia melontarkan beberapa pikiran jahat dalam sekejap. Nafas itu terus menderu, memutarbalikkan kesadarannya dan menelan jiwanya. Nafas yang dibawa oleh pikiran jahat, atau keserakahan, atau kesedihan, kemarahan, jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema di benaknya dengan suara rendah. Sepertinya mereka menceritakan segala macam perbuatan dalam hidup mereka. Betapa kuat dan berbakatnya mereka dalam hidup mereka, tetapi mereka terlibat dalam konspirasi oleh Xuan Ming, dan kebencian dan ekstasi macam apa, mulut jurang ini benar-benar menggerogoti semua vitalitas mereka. Berbagai emosi, ingatan, dan suara memaksa masuk ke dalam pikiran Xiaoyan, menyebabkan Xiaoyan, yang sudah sedikit pulih, sekali lagi menghadapi penyiksaan yang tidak manusiawi. Siksaan seperti ini tidak bisa dilawan, sepertinya Anda hanya bisa ngotot mengertakkan gigi. Itu rumah baru kita, kamu tidak bisa menghancurkannya. Bahkan kamu hanya bisa jatuh ke dalamnya. Tubuhnya melonjak, tubuh Xiaoyan benar-benar naik sedikit demi sedikit di kehampaan ini. Meskipun itu sangat sulit, itu sedikit lebih dekat ke mulut jahat dari jurang yang dalam di langit, tapi raungan mengerikan muncul di benaknya, bas. Dalam proses pergerakan, jaraknya tampak sangat pendek, tetapi Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia berada di tempat yang ilusi dan jahat seperti mimpi. Ini adalah penutup mata dari mulut Ming Yuan. Jelas pada saat ini, dia telah membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan mencoba menggunakan penutup mata ini untuk membutakan Xiaoyan. Energi pikiran jahat yang mengerikan, ingatan yang tak terhitung jumlahnya, dan suara bisikan perbuatan besar seperti pisau tajam, menyengat hati Xiaoyan, tapi tidak peduli bagaimana ki jahat ini melambai, itu tidak mempengaruhi pikiran Xiaoyan sama sekali. Saya iblis, saya tidak akan rusak. Merasakan nutrisi dari 10 api suci dan darah naga di sekujur tubuhnya, Xiaoyan pertama-tama tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan langsung mengunci lokasi spesifik dari mulut jahat Ming Yuan, lalu menutup matanya dan merangkak ke arahnya sedikit demi sedikit. Penyiksaan ini tidak akan pernah berakhir, tapi Xiaoyan tahu bahwa dia harus menghancurkan mulut jahat Ming Yuan, tidak peduli berapapun harga yang harus dibayar. Setelah darah naga diberi nutrisi, dia dapat sepenuhnya menerobos ke alam ketiga penghakiman pembakaran, dan dengan demikian sepenuhnya memadukan 10 api suci. Asal-usul 10 api suci, perpaduan kekuatan pola suci, jika mulut Ming Yuan tidak dapat dihancurkan, akan ada iblis, dan pola klan Xiao. Bagaimanapun, ini harus berhasil. Mendaki sepanjang perjalanan membutuhkan banyak waktu, tetapi perjalanan waktu dalam kehampaan misterius di sini tampaknya sangat berbeda dari dunia luar. Aku tidak tahu berapa lama, tapi tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara tercekik dan kuat. Kekuatan yang mengalir melalui meridian di tubuhnya sekarang adalah asal mula Raja Naga Emas. Sumber darah Naga Emas, Paman Si, berkati aku. Xiaoyan berkata dengan ringan, dan rute latihan Feng Jue di tubuhnya dengan mudah diaktifkan. Hanya saja alam ketiga Feng Jue, yang tidak dapat ditembus dan tidak dapat ditembus di masa lalu, sekarang seolah-olah itu adalah hal yang biasa, dan itu sangat mudah. Lingkaran emas kuno meluap dari tubuh Xiaoyan tanpa peringatan, dan meluap dari kulitnya, menerangi seluruh dunia Quartz Mountain. Kuno, besar, seperti kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak terkalahkan. Lingkaran emas ini baru saja muncul, tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya bergetar, pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika, dan mereka menyusut di atas gunung mayat dengan ketakutan yang besar. Darah dan daging mulai bergetar. Jiwa, meridian, dan bahkan darah semuanya mendidih. Bakar tubuhnya, sumber 10 api suci mulai tidak terkekang dan menyebar sepenuhnya. Api suci dan kuat di langit miring keluar, membuat dunia ini benar-benar menjadi dunia lava cair yang nyata, membakar tubuh Xiaoyan sesuka hati. Setiap kali dibakar, tubuh Xiaoyan akan mengeluarkan suara letupan yang keras. Tubuh dan kulit langsung membusuk dan berubah menjadi abu, dan hanya kerangka tulang putih yang dimiliki Xiaoyan. Xiaoyan hari ini, jika dia adalah orang sungguhan dengan banyak tulang, keseluruhan dirinya sangat jahat. Tulang-tulang itu sepertinya patah kapan saja, tetapi di jantungnya, darah naga emas, kekuatan iblis berwarna darah, darah merah klan Xiao, dan 3 garis keturunan kuno dan kuat melindungi vitalitas terakhir Xiaoyan. Lapisan kabut darah tebal menyembur keluar dari darah iblis, diam-diam mengelilingi tulang putih Xiaoyan. Dikelilingi oleh kabut darah, tampaknya ada beberapa makhluk hidup di dalamnya yang mengisi kembali, menginspirasi vitalitas Xiaoyan. Jantung mulai berdetak kencang, dan gumpalan api mulai muncul kembali dari posisi jantung. Bang bang bang. Dengan detak jantungnya, seluruh tubuh Xiaoyan sepertinya hidup kembali dari kondisi hampir mati. Kekuatan yang sangat besar, bersama dengan perfusi darah ini, terus berkumpul menuju anggota tubuh dan tulangnya. Dong, dong, dong. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xiaoyan menjadi bersinar, dan bahkan kekuatan yang stagnan di tubuhnya tiba-tiba menembus ke puncak tatanan reinkarnasi lapisan kelima. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Daging dan darah mulai perlahan memenuhi tulang, dan kabut darah iblis mengalir ke kulit Xiaoyan dengan panik. Di pori-pori, mata yang agak gelap dan dalam juga terinfeksi kejahatan aneh saat ini.
Bang, lingkaran emas di sekitar tubuh juga dipanggil, dan muncul, dan tidak bisa diam dengan kabut darah iblis itu. Di seluruh tubuh, potongan garis emas dan garis setan menjulang, membuat tubuh Xiao Yan menjadi sangat suci. Puff, ditemani oleh kelainan Xiao Yan, mulut jahat Ming Yuan, yang bercokol di kehampaan, tiba-tiba terlihat sangat ketakutan. Mulut jahat itu menyusut dengan hebat, dan sekelompok guntur ilmu hitam jatuh dari langit. Ledakan, guntur sihir yang jahat dan ganas miring ke bawah, dan ketika menyentuh kehampaan ini, seluruh dunia cair menjadi terang. Nafas jahat dan dingin yang tak terhitung jumlahnya langsung memenuhi seluruh dunia misterius. Cahaya hitam yang menyilaukan menggerakkan Xiao Yan sedikit, tapi tidak ada rasa takut di wajah tampan itu, malah tawa sarkastik yang samar muncul. Ayolah, bencana ini akan berakhir seperti ini. Api 10 warna yang mengerikan bergulung dan bersiul di telapak tangannya, dan lautan api yang bergulung di bawahnya naik ke langit. Pada saat ini, sosok hitam kurus perlahan berdiri di sana, dan matanya yang sangat jahat menatapnya. Mulut kejahatan, semangat juang sungguh menakjubkan. Momen pertarungan yang menentukan akhirnya tiba. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.